Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bersama Kak Banyu ya dari Bimbel. Kita fokus ke ikatan kimia 2 ya. Nah, buat yang belum nonton ikatan kimia 1, kayaknya tonton dulu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini tuh kita udah fokus ngegabungin dua atom yang kalau dia digabungkan gitu ya, atau didekatkan atau berinteraksi. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Jika A dengan nomor atom 11 berinteraksi dengan B dengan nomor atom 8. Nah, maka senyawa yang terbentuk tuh apa? Misalnya A2B kah? A2B3 mungkin gitu loh maksudnya ya, teman-teman ya. Untuk masuk senyawa yang terbentuk. Terus dia bilang jenis ikatannya. Nah, ini ya, kita belajar dua aja kali ya, ion sama kovalen, oke? Nanti yang logam silakan pelajari sendiri ya, teman-teman, karena yang sering nongol itu tuh ion sama kovalen di beberapa sekolah, oke? Nah, untuk menjawab ini, kalian tuh butuh pengetahuan dari ikatan pertama. Nah, caranya kalian susun aja ya, A11 sama B8. Nah, susun ini 281, sedangkan yang ini tuh 26. Jangan sampai lupa. Ini yang dari soal sebelumnya gitu ya. Nah, karena elektron valensinya satu, dia nanti akan menjadi A apa nih? Ayo, boleh di-pause dulu untuk jawab. Nah, benar ya, A plus ya. Sedangkan kalau elektron valensinya 6, dia akan menjadi B apa? Nah, B2 minus. Ya, yang jawab B2 minus selamat. Nah, ini kalau kita gabung tuh jadinya apa sih? Nah, kalian perlu tahu dulu cara ikatan berinteraksi gitu. Sorry, cara atom berinteraksi ya. Nah, ini Kak Banyu ajarin dua aja. Yang pertama tuh ion, yang kedua itu kovalen, teman-teman. Nah, disebut ikatan ion itu adalah ketika terjadi serah terima elektron kayak gitu. Jadi ada yang ngasih dan ada yang terima gitu. Nah, yang ngasih itu kan biasanya cenderung ion positif gitu, teman-teman ya. Nah, ion positif itu cenderung dilakukan sama logam ya, teman-teman ya. Logam. Nah, siapa yang terima ya kan? Nah, yang terima itu adalah ion negatif. Ion negatif itu cenderung dilakukan oleh, ya maksudnya menjadi ion negatif tuh biasanya adalah si non logam ya. Non logam itu nanti cenderung akan membentuk ion negatif gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau logam itu justru cenderung akan melepaskan elektronnya menjadi ion positif. Ingat baik-baik ya, teman-teman ya. Nah, intinya kalau kalian nemuin ion positif berinteraksi sama ion negatif, itu kemungkinan yang besarnya terjadi interaksi ion ya guys, karena melakukan serah terima elektron. Nah, kadang-kadang beberapa sekolah itu ada istilah uniknya ya, itu nanti terjadi suatu ikatan elektrovalen. Ya, kurang lebih gitulah gitu ya, ya elektrovalen ya, karena kan terjadi antara muatan positif sama muatan negatif gitu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Kapan dia disebut interaksi atau ikatan kovalen? Ketika mereka tuh saling ya menggunakan gitu, teman-teman, elektron ya. Jadi ingat ya, fokusnya tuh emang elektron ya, teman-teman ya. Jadi saling menggunakan elektron bersama-sama. Nah, teman-teman boleh ingatnya saling butuh ya. Ingatnya gitu aja. Nah, maksudnya saling butuh inilah yang nanti teman-teman bisa gampang ingat. Kenapa? Karena yang butuh itu ion positif apa negatif? Bener ya, yang butuh itu adalah ion negatif. Nah, ion negatif itu tadi logam apa non logam? Ya, non logam ya. Nah, udah sama ion negatif. Gitu, teman-teman ya. Ingatnya ya, mudahnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman misalnya A B-nya itu sama-sama negatif, udah pasti kovalen. Sedangkan nanti kalau AB-nya positif negatif itu kemungkinannya ion ya. Ini kabarnya bilang kemungkinan karena ada beberapa anomali ya. Contohnya bisa jadi nanti ada Al ya positif. Nah, biasanya Al sama yang negatif tuh justru kovalen gitu ya. Terus biasanya tuh Mg juga kemungkinan besar tuh kovalen juga gitu sebenarnya ya. Dua itu aja sih, teman-teman ya. Al sama Mg. Ya, itu juga kalau guru kalian berpatokan ke situ. Tapi kalau guru kalian Al sama Mg dibilangnya ion juga ya ikutin aja lah ya. Kayak gitu. Sebenarnya kan ikatan ion sama kovalen itu dilihat dari skala Pauling juga tuh gitu. Nanti boleh searching ya, karena kita nggak fokus ke sana. Nah, yang kalau udah Al sama something di
non logam ya kayak Cl gitu-gitu tuh udah skala Paulingnya tuh masuknya ke kovalen gitu sebenarnya. Jadi ada beberapa anomali ya, tapi nggak apa-apa kita pakai yang basicnya aja ya. Ini karena positif sama negatif, ya udah berarti nanti jadinya ion gitu ya guys ya. Nah terus jadinya A berapa B berapa. Nah ini A plus sama B2 minus kalau kita gabung itu kita pakai tukeran aja ya, tukeran ion ya. Nah, ini A karena B-nya 2 minus, berarti A-nya 2 gitu ya, teman-teman ya. Kak, kalau 3 minus berarti berapa A-nya? A-nya 3 gitu ya. Nah, gitu-gitu aja ya tukeran. Nah, B-nya cuman 1. Kenapa? Karena ini plus 1 doang ya, teman-teman. Nah, nanti ada contoh lain. Misalnya A2 min sama B3 min. Ya udah, jadinya tukeran aja gitu. Jadi nggak ngaruh positif negatif ya. Ini negatif negatif pun sama kok konsepnya. Berarti nanti jadinya A3. Kenapa? Karena B3 minus ya. Nah, terus B-nya B2. Kenapa? Karena A-nya 2 minus. Gitu ya, teman-teman ya, tukeran aja. Nah, dan kalian tuh harus pakai perbandingan paling sederhana. Contoh, Kak Banyu punya A4 minus, terus B-nya B2 minus. Nah, nanti jadinya kan A2 B4. Nah, kalian sederhanakan ya di masing-masing dibagi 2 jadinya AB2 kayak gitu-gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini seminimal-minimalnya jadinya seperti ini. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A2B dan jenisnya ion. Gitu ya. Sekian dari Kak Banyu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Dah, assalamualaikum.